Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Somantri. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang syarat-syarat taubat. Kemarin kita membahas pengertian dan hakikat taubat. Sekarang kita akan membahas syarat-syarat taubat. Ada pengertian, hakikat, dan syarat-syarat. Langsung saja ke topik intinya. Taubat itu wajib dilakukan dengan segera oleh umat muslim, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, jika seorang muslim ingin bertaubat, maka ada 3 syarat. Yang pertama, harus berhenti berbuat maksiat, dan yang kedua, harus menyesali perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Dan yang ketiga, tidak akan mengulangi perbuatan dosa atau maksiat untuk selama-lamanya. Nah, jadi intinya itu, jika kita berbuat dosa atau berbuat maksiat, maka kita diwajibkan segera untuk bertaubat. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu dijanjikan, dipastikan akan masuk surga oleh Allah. Nah, tapi beliau itu terus bertobat, padahal beliau itu dipastikan akan masuk surga. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kaumnya itu mengikuti apa yang dilakukannya. Ya, jadi itu tujuannya. Lalu bagaimana jika seorang bertaubat lalu mengulangi kesalahannya? Nah, ada yang disebut dengan taubat sambal. Sudah tahu pedas tapi dia terus mencobanya. Nah, begitu juga dengan maksiat. Sudah tahu salah tapi dia terus melakukan kemaksiatan itu. Nah, itu disebut dengan tobat sambal. Memang demikianlah manusia berbuat kesalahan tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, namun berkali-kali. Para ulama telah sepakat bahwa berbuat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib. Jadi bahwa berbuat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Nah, itu menurut para ulama karena telah sepakat. Lalu bagaimana ciri seseorang bertaubat dan diterima oleh Allah? Ya, dengan 3 cara tadi, 3 cara di atas. Nah, contoh perbuatan dosa besar, contohnya mencuri, memukul orang, durhaka, berzina. Nah, itu merupakan dosa-dosa besar. Nah, jika seorang sudah melakukan dosa besar seperti itu, maka diwajibkan untuk bertobat. Nah, tobatnya seperti apa? Dengan 3 cara tadi. Nah, diikuti dengan penyesalan, lalu berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi, maka syarat taubatnya itu diterima. Insyaallah diterima. Lalu ada beberapa ulama menambahkan poin yang keempat. Nah, tapi tidak dimasukkan ke dalam syarat tersebut. Cuma melengkapi 3 syarat taubat tadi, yaitu mengisi hari-hari setelah taubat dengan banyak-banyak beribadah. Karena jika seorang tidak taubat, tidak diikuti dengan amal soleh, maka ia akan ingat terus kepada dosa-dosanya yang sudah dilaluinya. Jadi dia itu akan terus mengingat memori-memori ketika dia sedang bermaksiat. Jadi dia itu terus melakukan dan terus diingat-ingat pada dosa-dosanya itu. Nah, itulah jika kita jika bertaubat tidak diikuti dengan amal soleh, maka ia akan ingat terus dan terus
ingat kepada dosa-dosanya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan itu berawal dari setan, dan kesalahan dan kebenaran itu sifatnya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.